Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahma Amelia dari S1 Keperawatan tingkat 1B. Di sini saya akan membuat video tindakan TTV atau tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kondisi kesehatan seseorang secara umum. Selamat siang Pak, apakah benar dengan Bapak Anggi yang berusia 40 tahun? Ya. Saya perawat Sri Rahma Amelia yang bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan TTV bertujuan untuk mengetahui tekanan darah Bapak, suhu Bapak, dan respirasi Bapak. Waktunya hanya 10 sampai 15 menit. Tempatnya di sini saja, apakah Bapak bersedia? Ya. Kalau Bapak bersedia, saya akan izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan mempersiapkan alat. Sebelum melakukan tindakan, saya akan terlebih dahulu mencuci tangan 6 langkah. Yang pertama, buka air keran, basahi lengan, lalu ambil sabun secukupnya, dan lalu baru mulai gerakan 6 langkah. Pertama, telapak tangan, kedua punggung tangan, ketiga sela-sela jari bagian dalam, keempat gerakan mengunci, kelima ibu jari, keenam kuku. Setelah selesai, bilas air sampai siku, lalu tutup keran menggunakan siku. Setelah mencuci tangan, saya akan memakai handscoon terlebih dahulu. Setelah memakai handscoon, saya akan mengambil termometer, lalu sterilkan dengan kasa. Setelah itu, ambil kasa kembali untuk mensterilkan. Selanjutnya, saya akan mengambil kasa steril untuk membersihkan aksila pasien. Bapak mau saya bantu bersihkan ketiaknya atau Bapak sendiri? Apa ya Pak ya? Dijepit Pak. Lalu saya akan mendispensi. Apa ya Pak ya? Ratus 120/80 normal ya Pak ya? Selanjutnya saya akan menghitung detak nadi Bapak. Permisi ya Pak ya? Selama 1 menit. Normal ya Pak ya? Lalu saya akan menghitung respirasi Bapak. Normal ya Pak ya? Suhunya 36,5. Normal Pak. Setelah melakukan tindakan, saya akan membereskan alat-alat dan membuka handscoon.
mencuci tangan kembali. Selamat siang Pak, apakah benar dengan Bapak Anggi yang berusia 42 tahun? Saya perawat Sri Rahma Amelia yang bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan tujuan untuk memeriksa apakah ada kelainan dalam tubuh Bapak atau tidak. Bapak bersedia waktunya 15 sampai 30 menit, tempatnya di sini saja. Bapak bersedia, saya mohon izin akan mencuci tangan terlebih dahulu dan mempersiapkan alat. Sebelum melakukan tindakan, saya akan terlebih dahulu mencuci tangan menggunakan antiseptik. Pertama, ambil antiseptik secukupnya, lalu gerakan pertama yaitu telapak tangan, kedua punggung tangan, ketiga sela-sela jari bagian dalam, lalu gerakan mengunci, selanjutnya ibu jari dan kuku. Setelah mencuci tangan, saya akan menggunakan handscoon terlebih dahulu. Mencuci tangan dan memakai handscoon, saya akan melakukan tindakan. Yang pertama yaitu bagian kepala. Lihat dari rambutnya apakah ada kemerahan atau tidak, bersih apa tidak, ada lesi apa tidak. Lalu kita palpasi. Ada nyeri tekan Pak? Lalu bagian wajah, kita inspeksi dulu simetris apa tidak. Setelah itu kita palpasi. Ada nyeri tekan Pak? Setelahnya bagian mata, dilihat simetris apa tidak. Lalu cek konjungtivanya, anemis atau anemis. Lalu sklera, iterik, aniterik. Lalu bagian pupil. Setelah itu strabismus. Ikutin tangan saya Pak ya. Setelah itu selanjutnya periksa ketajaman mata pasien. Ini huruf apa Pak? Ini? Lalu? Normal ya Pak ya. Setelah itu lalu selanjutnya bagian hidung. Kita inspeksi dulu simetris apa tidaknya. Lalu palpasi. Ada nyeri tekan Pak? Selanjutnya bagian telinga. Kita inspeksi dulu ada lesi apa tidaknya, simetris apa tidak. Setelah itu kita palpasi. Ada nyeri tekan Pak? Tidak. Setelah palpasi kita tes pendengaran pasien. Dengar Pak? Dengar. Lalu bagian mulut, kita lihat mukosanya kering apa tidak, pecah-pecah apa tidak, sariawan apa tidak. Selanjutnya maaf Pak, buka mulutnya. Kita lihat giginya berlubang apa tidak, lidahnya maaf julutan pucat apa tidak. Setelah itu lalu periksa laringe menggunakan tong spatel. Ditekan pelan-pelan lalu dilihat ada pembesaran tiroid apa tidak. Setelah itu palpasi. Ada nyeri tekan Pak? Tidak. Selanjutnya bagian leher. Kita lihat, maaf ya Pak ya, simetris apa tidak, ada lebam apa tidak, lalu kita palpasi. Coba Pak menelan Pak.
Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian dada Bapak. Bapak sebelumnya bisa bangun dan membuka bajunya ya Pak ya. Setelah itu inspeksi bagian dada, apakah bentuk dadanya simetris atau tidak, ada lesi atau tidak. Setelah itu lakukan ekspansi dada dengan menaruh kedua tangan di dada pasien. Lalu anjurkan pasien untuk menarik napas. Tarik napasnya ya Pak. Hembuskan. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan perkusi di intrakostal ICS 1 dan ICS 2. Terdengar bunyi normal vesikolar. Ini saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada dada dengan menggunakan stetoskop. Menaruh stetoskop di atas dada pasien, lalu menganjurkan pasien untuk menarik napas. Tarik napas ya Pak. Hembuskan. Suara normalnya yaitu resonar. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi juga kepada jantung. Bunyi normalnya yaitu duk-duk dan bunyi tidak normalnya yaitu galor atau murmur. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan bagian abdomen. Pertama, inspeksi apakah perutnya buncit atau tidak, terlihat bayangan intravena atau tidak, apakah ada lesi atau tidak. Selanjutnya saya akan memperkusi bagian 4 kuadran perut pada masing-masing bagian kuadrat. Bunyi normalnya timpani. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Untuk mengetahui bunyi peristaltik usus, bunyi normalnya 5 sampai 35 per menit. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian kulit dan kuku. Pertama, inspeksi bagian kulit, itu tuh ada kering atau tidak, ada lesi atau tidak. Lalu untuk mengecek apakah pasiennya berlebihan cairan dengan cara menyubit dan akan kembali selama 2 detik. Selanjutnya saya akan menyubit kuku pasien, menekan, akan kembali 2 detik. Kalau tidak kembali berarti si pasiennya kekurangan oksigen. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kaki ya Pak ya. Bapak tolong selimutnya dibuka. Setelah itu saya akan mengambil refleks hammer dan memeriksa apakah kejutan pada kakinya normal atau tidak. Baik Pak, normal ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian muskuloskeletal atau tulang dengan bagian tangan dan kaki. Lalu kita akan menginspeksi tangan terlebih dahulu, apakah sama atau tidak, ada kelainan tulang liter O dan liter X. Dan selanjutnya di pemeriksaan di bagian kaki, menganjurkan pasien untuk bangun dari tempat tidur lalu berjalan bisa ya Pak ya. Bapak berjalan, lalu dilihat cara berjalannya dan muskolonya itu ada kelainan atau tidak berbentuk liter O dan liter X. Bapak bisa duduk kembali ya Pak. Merapikan pasien. Setelah itu Bapak bisa tidur ya Pak ya.
Bapak, tindakan telah selesai dilakukan. Saya izin untuk melepas handscoon terlebih dahulu ya Pak. Baik Pak, apakah ada keluhan lain? Tidak. Kalau tidak, saya akan kembali ke ruang perawat ya Pak. Jika Bapak butuh sesuatu, Bapak bisa panggil saya di ruang perawat atau Bapak bisa menekan bel ya Pak. Permisi.